Happy cuan sobat investor semuanya, ketemu lagi dengan channel Account ya. Kali ini seri tentang analisa saham ya. Baik, karena materi saya yang tentang analisa saham baik secara teknikal, secara bandarmologi maupun secara fundamental itu banyak view-nya ya, banyak penggemarnya, sehingga memang saya akan tetap konsisten untuk melanjutkan seri tentang analisa saham. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Jadi ada satu kabar yang kurang enak ya untuk di saham itu, eh, sejak tanggal di salah satu channelnya Arga Karu-Karu ya, salah satu panutan di bandarmologi itu juga menyatakan bahwa sejak pada tanggal 6 Desember nanti akan ada penutupan kode bandar selama market buka, sehingga ini juga sangat merugikan sekali bagi uh, para 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 trader yang dia berpedoman pada bandarmologi ya. Sekarang saya akan buka stock bid ya. Saya akan memberikan salah satu solusi nanti ya, tapi saya akan membahas ini ya, bagaimana strategi kita ketika kode bandar ditutup selama market ya. Jadi di channelnya Bang Arga itu menyampaikan bahwa kita sebagai trader retail ditutup matanya selama market jalannya. Tapi ada banyak strategi yang kita bisa lakukan ya. Nanti saya akan berbagi setelah video-video di the next video ya, bagaimana cara mengantisipasinya ketika kode bandarmologi ditutup ya. Ada banyak strategi yang kita bisa pakai. Nanti akan saya share di channel ini. Makanya dukung terus channel ini ya. Nah, ini adalah chart dari Stockbit yang bekerja sama dengan TradingView, dan ini bisa kita lihat IHSG masih berkutat di kisaran 6.700, dan ini sudah all time high ya. Jadi all time high kemungkinan memang IHSG akan melanjutkan kenaikannya ya, karena di bulan Desember itu ada window dressing ya. Ada window dressing atau penutupan akhir tahun ya, di mana banyak perusahaan itu melakukan tutup buku, laporan tutup buku akhir tahun, sehingga IHSG berada di all time high-nya ya. Jadi dia sudah tembus ini. Saya kemarin di analisa di video-video saya sebelumnya, saya sudah menyatakan bahwa jika dia bisa tembus ke area 6.586 ini ya, ini ada resisten kuatnya, maka dia akan melanjutkan penguatannya ke 6.700-an, dan ini kita tunggu saja ya. Ini ada area yang di 6.700-an ini yang harus bisa ditembus ya. Ini adalah kalau saya gambarkan di sini ya, ini ada lagi resisten yang menahan kenaikan dari IHSG ya. Jadi di sini. Nah ini. Jadi pas di angka sekarang ini ya. Ini pas di angka yang sekarang ini. Dia berada di 6.720. Dan penutupan kemarin itu sudah memasuki zona tersebut, sehingga ini yang kita nantikan nantinya ya. Jadi dia akan, kalau tembus maka dia bisa ke 7.000-an ya. Jadi kita tunggu saja. Prediksi saya bisa ke 7.000-an ya untuk IHSG, karena global juga mendukung ya. Nah, itu untuk IHSG. Nah, sekarang coba kita analisa bandarmologinya ya. Secara bandarmologi sebenarnya kita bisa lihat di situ ya. Nah, untuk IHSG secara bandarmologi sebenarnya kita bisa lihat dari sini ya, dari, coba saya
balikan lagi ke, kemudian saya biar kelihatan ya tadi ya IHSG, kemudian saya lihat indikator yang saya pakai itu sudah saya bagi ya. Indikator yang saya pakai, nah ini bandar value, bandar volume, dan foreign flow. Foreign flow-nya itu naik ya. Foreign flow-nya naik. Kemudian ini juga volumenya perdagangan juga naik. Jadi ini satu prospek tersendiri ya untuk IHSG. Nah, kemudian kita lihat salah satu saham blue chip yang ada di IHSG yaitu sektor perbankan yang dinamakan dengan BBRI. Mari kita analisa secara bandarmologi. BBRI juga berada di titik yang cukup kuat ya, resisten cukup kuatnya untuk dia bisa tembus. Jika dia bisa tembus ke 4.300-an, maka dia akan menuju ke sini. Ini adalah zona, saya gambarkan saja ya biar zona resisten yang berikutnya. Jadi kalau kalian sudah punya barang, ketika berada di resisten, kalian bisa jual sebagian. Nanti kalau naik, ya kita nggak nyesal amat gitu, karena kita sudah profit gitu. Nah, kita bisa jual sisanya nanti. Nah, ini resisten yang berikutnya akan dituju ini. 4.439 ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari volumenya juga naik dan bandar value-nya juga arahnya ke atas. Ini juga hijau ya dan asing juga masuk di sini. Jadi BBRI cukup prospek ya. Walaupun kemarin sempat ada dilusi ya dan ternyata sudah balik ke harga semulanya untuk BBRI. Nah, kita lihat yang di Jumat kemarin secara bandarmologi ya, kalian bisa klik ini bandar detektor yang gambarnya orang bertopi ini, dan ternyata di Jumat kemarin itu big akumulasi ya. Jadi big akumulasi. Jadi ada akumulasi besar di BRI. Kemudian kalau kita melihat bandarmologinya, kita tidak bisa hanya satu hari, maka kita tarik ke belakang ke 1 minggu. 1 minggu masih average-nya netral ya, 1 minggu ke belakang, 1 minggu sebelumnya. Kita tarik lagi ke 2 minggu sebelumnya, masih normal distribusi. Dan coba kalau kita tarik ke 3 minggu, 3 minggu normal akumulasi, dan coba sampai dengan 1 bulan ya. 1 bulan sebelumnya kita tarik big akumulasi. Jadi di sini sudah jelas ya gambarannya. Nah, ternyata ada jejak bandar di sini ya. Ada bandar yang melakukan akumulasi sehingga kita bisa ikutin, follow the bandar ya. Dan ini yang memang ditutup, kode bandar itu ditutup karena ini ya, karena rupanya market maker atau bandar merasa kurang nyaman kalau langkahnya itu kita pantau ya, sehingga selama market buka ini nanti tidak tertampil ya. Jadi yang ini tidak akan tertampil ini siapa AI, AK, ZP, DX, CC, dan PD ini tidak akan tertampil. Yang jual paling banyak dan yang beli paling banyak ini tidak akan tertampil. So, saya masih punya solusi nanti ya yang akan saya bagi di channel ini. Nah, selain bandarmologi, kita juga bisa kan, tidak hanya bandarmologi ya, kita bisa lihat titik support dan resisten ini. Ya, jadi kalau dari kesimpulan saya selama 1 bulan ini bandar masih ada di dalam di saham BBRI ya. Dia baru jualan di 1 minggu ke belakang kemarin dan kemudian akumulasi lagi, sehingga prediksi saya kemungkinan BBRI itu bisa next zone berikutnya dia akan ke 4.442. Jadi seperti itu, dan kita bisa beli hari Senin, kita bisa beli ya, kemudian kita bisa hold dan kita tunggu di angka ini 442 itu 4442 ya, 4.442. Kita bisa tunggu di situ, kita jual sebagian boleh ya. Jadi Senin beli ya di angka ini kalau bisa ya, di angka 4.280, dan kita di 4.400-an, 4.440 kita baru jual sebagian. Jadi seperti itu ya info yang bisa saya berikan.
ini dengan menggunakan Stockbit Pro dari Mahakarya Arta Sekuritas. Jadi di next video yang berikutnya saya akan coba bandingkan ataupun coba komparasikan dengan fitur online trading dari sekuritas-sekuritas lainnya ya, yang kebetulan saya juga ikut dan saya menggunakan analisanya dengan keunggulan masing-masing online trading dari sekuritas satu dengan yang lainnya sebagai rekomendasi juga buat kalian semua para pencinta channel Eka Vlog. Oke, terima kasih, happy cuan, salam sehat. Jangan lupa dukung terus channel Eka Vlog ya. Saya akan berbagi nanti di 1000 subscriber, berbagi indikator untuk AMI Broker ya, chartingnya harus pakai AMI Broker, itu indikatornya saya bagi. Pakai AMI Broker, di video-video saya bisa dicek ya, saya ketika menggunakan Philips Sekuritas itu saya menggunakan AMI Broker, dan di situ saya menggunakan indikator arah hunter ya. Jadi saya menggunakan indikator arah hunter. Anda bayangkan kalau Anda beli ikut seminarnya dari trading kilat ala hunter, Anda bayarnya berjuta-juta ya, dan itu belum termasuk indikator yang kita juga harus beli lagi dan berlangganan gitu ya, tidak lifetime. Nah, itu saya bagikan 5 ya untuk subscriber beruntung itu secara gratis. Secara gratis, Anda tidak perlu membayar lagi. Syaratnya Anda subscribe channel Eka Vlog. Seperti itu. Nanti 5 orang pemenang silakan kirim email ke saya. Nanti saya umumkan di saat subscriber saya sudah 1000 ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga giveaway saya itu bermanfaat buat kalian semua ya. Saya berusaha untuk memberikan manfaat buat para penikmat channel Eka Vlog ya. Saya berusaha untuk channel Eka Vlog ini adalah channel yang bermanfaat ya, bukan channel yang menjual mimpi, tetapi menghadapi kenyataan yang kita lakukan. Oke, happy cuan, salam sehat.